Ini langkah awal untuk menanam anggur impor. Kalau pengen anggurnya subur, gemuk, ini salah satu cara ya. Nah, setelah ini baru pasir. Kalau ini pasir, pasir ini gunanya untuk memfilter media tanam. Ini anggur Julian ya, buah pertama. Walaupun dua dompol tapi indah ya. Nah, ini kira-kira sudah 3 bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Baiklah para pecinta anggur sekalian, hari ini situasi terkini di Kebun Anggur Impor Jakarta yang umurnya baru pindah 1,5 bulan dari uploadan video yang sebelumnya. Kita bisa lihat nanti di sini di syuting berbagai macam jenis anggur. Kemudian saya akan tampilkan media tanam racikan terbaru. Sebenarnya versi lama tapi baru saya racik. Di antaranya casing, yaitu tanah bekas cacing. Itu insya Allah katanya senior-senior anggur itu bikin subur. Jadi unsur haranya banyak. Terus akar bambu, sekam bakar sama koi kambing. Nah kali ini saya nggak punya koi kambing serindel, adanya koi kambing yang sudah kering, yang sudah halus. Nah, nanti akan saya racik, nanti bisa dilihat di video berikutnya. Di video ini maksudnya ya. Oke, ikuti terus sampai selesai. Terima kasih. Oke para pemirsa, ini biasanya tak pakai untuk saring di kolam. Nah kali ini akan saya korbankan untuk menutup lubang-lubang di kota yang saya bikin nih. Kenapa? Karena ini penyaring. Kalau nggak kita kasih ini, biasanya semut akan masuk. Kalaupun nggak semut masuk, biasanya kalau kita menyiram media tanamnya ikut keluar, nggak tertahan. Nah ini penyaringnya. Oke, kita sobekin nggak apa, sobekin kecil-kecil. Kita lihat ntar dulu mas, dikasih pasir dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Ada lubang buangan airnya 4. Saya taruh di depannya. Di depannya. Taruh di depannya. Di depannya ya. Nah setelah ini baru pasir. Kalau ini pasir, pasir ini gunanya untuk memfilter media tanam. Ini kita ratain dulu. Nah setelah ini baru dimasukkan, kalau nggak pecahan genteng, pecahan bata merah. Tapi yang bagus sebenarnya pecahan bata merah. Kita masukkan. Lahan dipecahin. Ini sama emas putu dipecahin kecil-kecil. Ini langkah awal untuk menanam anggur impor. Kalau pengen anggurnya subur, gemuk, ini salah satu cara ya. Pertama, media kalau kita menggunakan pot permanen dari bata merah, terus di atas rumah, di balkon, maupun menggunakan media planter bag ataupun menggunakan pot, bisa paling bawah digunakan pecahan bata merah, kalau enggak pecahan genteng. Kalau saya tambah menggunakan arang kayu, karena arang kayu ini kecuali dia kandungan karbonnya tinggi, dia menghangatkan media ya, seperti itu. Nah setelah ini kita masukkan arang kayu. Tapi apakah harus seperti ini? Tidak para pemirsa ya, suka-suka pemirsa untuk menanamnya, nggak harus seperti yang saya lakukan.
Ini hanya mencontohkan aja apa yang saya lakukan. Sardennya sana. Sarden di sana. Hop. Sip. Ini orang kayu murah meriah. Oke, dicampur dengan arang kayu seperti ini. Saatnya meracik media. Kita langsung kemana tadi? Ini sekam bakar yang baru beli. Oke, kira-kira 1. Nah, ini casting tuh tanah bekas cacing. Saya beli sama pengusaha pembudidaya cacing. Bentuknya meringkil-meringkil dia. Karena ini harganya mahal, kita secukupnya saja seperti ini. Ya, nggak usah banyak-banyak karena segini ini 35.000. Nah, ini tanah akar bambu. Sama ini kira-kira 1 jumlahnya, udah separuh cukup mas. Nah, 1 kapur dolomit cetok mas. Itu ada cetok beneran. Nah ini kapur dolomit, ini untuk menetralkan pH tanah. Diabur ya, cukup 2 genggam apa 1 genggam nggak masalah. Nah ini NPK Mutiara. NPK Mutiara kira-kira sesendok ya, sesendok. Oke, seperti ini. Terus kita aduk. Nah. Ini kayak kurang tajam. Oke, yang ini aja tajam. Oh. Ini tanah akar bambu. Para pemirsa kalau rumahnya dekat dengan pohon-pohon bambu bisa dimanfaatkan di bawahnya ya, di bawah pohon bambu itu tanahnya bagus untuk menanam anggur. Katanya para senior itu banyak kandungannya kalsium, nitrogen, pokoknya apa aja terkandung di untuk unsur hara lengkap di akar bambu ini. Dan memang terbukti bagus. Saya rata-rata menggunakan kalau nggak tanah lembang akar bambu. Perlu diingat kalau mau ngaduk media tanam tolong sarapan dulu biar gak lemes. Jangan lupa ngopi, kalau yang ngopi ngeteh. Oke, silakan mas. Nah itu akan dituang di sana. Tuang. Itu nggak penuh, cuma nanti kita bikin separuh dulu. Karena setelah separuh kita tanam, baru kita penuhi. Ulang lagi dari awal.
karena saya udah biasa, jadi nggak usah pakai ukurannya ukuran perasaan. Ini tanah cutting. Ya, oke. Ada yang terlumakan para pemirsa, koi kambing mas di sana, di plastik. Ada nggak? Ya, sip. Kue kambingnya ketinggalan. Nah, sama ini kita kasih lagi kapur dolomit, kapur pertanian ya para pemirsa, ada di toko-toko pertanian. Kira-kira sesendok NPK Mutiara. Nah, ini kue kambing sedikit aja ya, sepertiga. Nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak disiram tiap hari, dia basah berkepanjangan akan menyebabkan keriting daun atau gosong daun, karena dia kebanyakan mungkin bisa menurunkan pH tanah. Kalau enggak, kebanyakan unsur nitrogen. Ya, kita campur pelan-pelan. Ini koi kambingnya kebetulan yang sudah halus. Ini kita tanam kalau anggurnya agak gemuk kebangetan. Karena ibarat kata kalau makanan itu udah kelasnya nasi padang ya. full lauk ya, ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam bakar, nasinya dikit, jadi semuanya lauk ya. Terus minumnya es campur, kalau enggak kopi, es jos ya. Tapi para pemirsa jangan berkecil hati, ini hanya sarana. Artinya kalau para pemirsa tidak menemukan tanah bambu atau mungkin tanah lembang, bisa menggunakan tanah sekitar ya. Semua tanah bisa dipakai ya, kecuali satu yang setelah jelaskan kemarin, tanah sekitar, karena kalau kita ambil orangnya marah. Sekarang banyak galian ya, bisa menggunakan tanah merah, tapi kalau tanah merah perbandingannya saya sarankan 2:1, tanah merahnya 1, sekam bakarnya 2, karena tanah merah mengikat air, atau enggak dia leket gitu ya, dia megang airnya lama. Kalau tanah merah itu kena air, dia lama untuk menjadi kering. Tapi kalau tanah hitam atau tanah akar bambu atau tanah lembang itu cepat keringnya. Dan anggur di waktu kecil dia nggak suka air ya, dia sukanya basah kering, tidak mau basah berkepanjangan. Tapi kalau dia udah besar, anggur suka air, jadi dia maunya disiram tiap pagi atau sehari 1 kali minimal. Kalau di tanah nggak perlu, karena di tanah udah menyediakan air. Kalau di pot wajib hukumnya untuk disiram, jangan sampai dia stres. Kalau dia stres saat berbunga, bunganya akan rontok. Oke mas, sudah bagus nih. Silakan. Nah, ini 2. Oke, cukup. Oke, kita review jenis anggur Julian. Ini anggur Julian ya, buah pertama. Walaupun buah dompol tapi indah ya. Nah, ini kira-kira sudah 3 bulanan, udah mendekati matang. Nanti dia matangnya agak kemerahan kalau full matahari, tapi kalau dibungkus dia akan hijau. Ini Julian, dia hampir-hampir mirip dengan Tran Julian, Dixon, Harold, apalagi ya? Itu kalau saya bilang saudara sekandung, jadi hampir mirip-mirip, rasanya pun hampir mirip-mirip. Rasanya manis segar ya, bukan berarti asam tapi segar. Kita bungkus untuk menyelamatkan dari amukan massa. Kadang-kadang banyak pendemo kesini, terus dia demo nyicipin buah sampai habis. Nanti tamu-tamu yang lain tidak melihat kali ini ada buahnya. Oke, kita lihat anggur lain. Ini jenis bulan, ini Dixon. Nah, Dixon ini umur 1,5 bulan ya, mendekati 2 bulan. Ini buah pertama juga, tapi dia overdosis. Nah, ini overdosis MKP dan KNO3. Daunnya sampai melengkung, sampai gosong. Tapi jangan takut para pemirsa, nanti dia akan kembali normal ya, tapi hanya harus menunggu waktu. Caranya dibasah kering. Nah, ini boleh kita lihat lagi. Ini jenis Gospi ya. Gospi ini hitam. Nah, dia manis ya para pemirsa, ini keras nih. Beda dengan anggur yang lain, kebanyakan anggur juicy. Ya, kalau ini Krenji itu agak lumayan keras. Akademik, Gospi saudara sekandung. Kalau menurut saya hanya beda bentuk aja. Kalau Gospi lebih besar,
bentuk oval, kalau akademik bentuknya mirip kapsul. Warnanya sama-sama hitamnya. Layak untuk dikembangkan. Kalau para pemirsa ingin istilahnya berkebun anggur, salah satu yang recommended Gospi, ya, Gospi. Kecuali mudah dibuahkan, manis ya, dia apa ya, mempesona. Ya. Kalau perempuan itu setingkat artis, mempesona. Oke, para pemirsa, hari ini saya cukupkan sekian nih kondisinya kebun anggur impor Jakarta yang baru pindah. Saya bikin di sini tempat yang menurut saya indah, karena di sini kecuali kebun anggur, kita adakan tempat untuk edukasi para pecinta anggur di Jabodetabek yang pengen main ke rumah saya, Jalan MKV1, Gang Film Melaras Salon, Bapak Suprianto Marinir. Saya udah terkenal di sini mirip selebritis, mirip ya, maksudnya mirip, bukan selebritis. Terus ada untuk main sepeda. Nah, kalau yang bawa anak-anak bisa main sepeda. Nanti kita kasih rute naik sepeda. Ini lebarnya 220 meter. Jadi ada lingkaran rute untuk naik sepeda. Tentunya orang tua akan nyaman belajar anggur, anaknya main sepeda. Oke, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu, sehat selalu para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.